Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul di akhir zaman dan melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka adalah keturunan Nuh dari putranya Yafits yang diisolasi oleh tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka memiliki ciri fisik seperti wajah lebar, mata sipit, rambut putih, dan bentuk wajah seperti tembikar. Berapa jumlah suku Ya'juj dan Ma'juj? Suku Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku yang jumlahnya sangat banyak, bahkan melebihi jumlah manusia lainnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya satu di antara kamu dan 1000 Ya'juj dan Ma'juj." Hadits ini menunjukkan bahwa perbandingan suku Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia lainnya adalah 1000:1. Artinya suku Ya'juj dan Ma'juj mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, yang akan memenuhi seluruh permukaan bumi ketika mereka keluar dari tembok yang mengurung mereka. Mereka adalah salah satu tanda-tanda besar hari kiamat dan bagian dari penghuni neraka. Di mana Ya'juj dan Ma'juj dikurung? Menurut ajaran Islam, Ya'juj dan Ma'juj dikurung di balik tembok besar dan tebal yang terbuat dari besi panas dan timah yang dibangun oleh Zulkarnain. Letak tembok ini masih menjadi misteri. Sebagian ulama berpendapat bahwa tembok ini berada di antara dua gunung di jalur utama antara Turkestan dan India. Ada juga yang mengatakan bahwa tembok ini terletak di pegunungan Kaukasus besar, di daerah sempit di antara dua bukit Daril. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa tembok ini berada di belakang pegunungan Kaukasus, atau di benua Asia di bagian utara China. Semua pendapat tersebut didasarkan pada beberapa petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan sejarah. Namun, Allah lebih mengetahui lokasi sebenarnya dari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mencegah Ya'juj dan Ma'juj ini dibangun atas bantuan orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Mereka menyediakan energi dan peralatan yang diperlukan, seperti besi, timah, api, dan angin. Zulkarnain meletakkan besi di antara dua gunung, lalu menyalakan api untuk melelehkannya. Kemudian dia meniupkan angin agar lebih keras, dan menambahkan timah panas untuk melapisi permukaannya. Dengan cara demikian, beliau berhasil membuat tembok yang sangat kuat dan tebal, yang tidak dapat dipanjat atau ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan tetap berdiri sampai hari kiamat, kecuali Allah berkehendak lain. Zulkarnain adalah sosok yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai raja yang alim, bijaksana, dan berkuasa di muka bumi. Ia juga dikenal sebagai pembangun tembok yang mencegah Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang akan melakukan kerusakan di akhir zaman. Namun identitas Zulkarnain sebenarnya masih menjadi misteri, dan banyak perbedaan pendapat tentang siapa dia. Beberapa cendekiawan dan sejarawan Muslim mengaitkannya dengan tokoh sejarah seperti Alexander Agung, Cyrus Agung, atau Sargon Agung. Ada juga yang mengira dia adalah penguasa dari Yaman, China, atau wilayah lain. Semua pendapat tersebut berdasarkan beberapa petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan sejarah. Namun belum ada bukti pasti yang dapat memastikan siapa Zulkarnain itu. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui rahasianya. Hubungan suku Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal adalah dua fitnah besar yang akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. Dajjal adalah pembohong yang mengaku sebagai nabi, Mesias, dan Tuhan, yang akan membawa mukjizat palsu dan menipu orang-orang yang lemah imannya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang terkurung di balik tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain, yang akan keluar setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka akan mendatangkan malapetaka di bumi, membunuh semua makhluk hidup, dan menembakkan panah ke langit. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar yang hanya bisa dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimana Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar? Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dari tembok itu dengan cara menggali tembok setiap hari sampai hampir tembus, lalu berhenti dan berkata, "Besok kita lanjutkan." Namun, mereka tidak mengucapkan, "Insya Allah," atau, "Jika Allah menghendaki." Maka, Allah menjaga tembok itu agar kembali seperti semula. Hal ini terus berulang sampai suatu hari, mereka mengucapkan, "Insya Allah," setelah berkata, "Besok kita lanjutkan." Maka, Allah tidak menjaga tembok itu lagi, dan mereka berhasil menembusnya. Mereka meneruskan pekerjaannya sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu.
Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjilati lumpur danau itu. Apa yang akan dilakukan Yakjuj dan Makjuj setelah keluar dari tembok? Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan mendatangkan malapetaka di muka bumi ketika mereka keluar. Mereka akan turun dengan cepat dari setiap tempat tinggi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka akan membunuh semua makhluk hidup yang mereka temui, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka akan meminum seluruh air yang ada di bumi, bahkan sampai mereka menghabiskan air Danau Tabriah atau Danau Tiberias di Palestina. Mereka akan menembakkan anak panah ke langit untuk membunuh para malaikat, dan mereka mengira bahwa mereka telah menguasai langit dan bumi. Bagaimana cara menghindari Yakjuj dan Makjuj? Percayalah kepada Tuhan, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan berlindung dari fitnah mereka. Allah SWT berfirman, dan kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, api neraka yang temboknya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta minum, maka mereka diberi air seperti logam cair yang membuat wajah mereka mendidih. Itu adalah minuman yang paling buruk dan tempat peristirahatan yang paling buruk. Ayat ini menunjukkan bahwa Yakjuj dan Makjuj termasuk golongan orang zalim yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaknya orang beriman menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan murka Allah, dan berusaha meningkatkan ketakwaan dan kebaikannya. Selain itu, umat beriman juga hendaknya berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi dari fitnah Yakjuj dan Makjuj yang akan menguji keimanan dan kesabarannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkan pada waktu pagi dan sore hari, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka dia tidak akan tersentuh oleh fitnah Yakjuj dan Majuj. Bagaimana Yakjuj dan Makjuj dikalahkan? Yakjuj dan Makjuj berhasil dikalahkan dengan pertolongan Allah yang mengabulkan doa Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin yang mengungsi ke Gunung Tur. Allah menurunkan sejenis ulat yang menyerang leher mereka dan menyebabkan mereka mati. Mayat mereka tergeletak dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin kemudian memohon kepada Allah untuk mengeluarkan jenazah mereka, dan Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa jenazah mereka dan melemparkannya ke tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menurunkan hujan yang membersihkan darah dan kotoran mereka dari bumi. Apa yang terjadi setelah Yakjuj dan Makjuj dikalahkan? Setelah Yakjuj dan Makjuj dikalahkan, Allah akan menurunkan hujan yang membersihkan darah dan kotoran mereka dari bumi. Maka bumi akan subur dan diberkati, dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur. Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin akan turun dari Gunung Tur dan menetap di Baitul Maqdis. Mereka akan hidup damai dan adil, dan tidak akan ada permusuhan atau kebencian di antara mereka. Mereka juga akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Setelah itu, Allah akan mengirimkan angin sepoi-sepoi yang akan merenggut nyawa semua orang beriman. Hanya orang-orang fasik yang tersisa di bumi, dan mereka akan melakukan perzinahan seperti binatang. Merekalah orang-orang yang akan menghadapi hari kiamat yang mengerikan. Demikian cerita ini diambil dari berbagai sumber Islami, semoga dapat menambah wawasan dan keimanan kita semua, sehingga kebenaran cerita kita kembalikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.